أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ثم قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والله يريد أن يتوب عليكم إن ربك وسيع المغفرة. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. أيها الهادرون المسلمون اتقوا الله حق تقوى وفي أنفسكم وأهليكم وفي أموالكم. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, maka kalian akan mendapatkan kemenangan, maka kalian akan mendapatkan keberuntungan, maka kalian akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar takwa dalam hal mengurus pribadi-pribadi kalian, dalam hal mengurus harta-harta kalian, dalam hal mengurus keluarga-keluarga kalian. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita atas nikmat-nikmat Allah, nikmat iman, kesehatan, begitu juga dengan nikmat kesempatan. Dengan nikmat tersebut, Allah masih mengizinkan kita berta'ubudiyah di hari yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat-salawat yang kita sampaikan kepada beliau dapat menjadikan syafaat di hari yauma la yanfa'ul malu wala banun. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjemput ampunan Allah di bulan yang penuh berkah ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 perkara yang harus disegerakan oleh setiap muslim. Pertama adalah ketika seorang muslim ditimpa oleh musibah kematian, maka segerakanlah fardu kifayahnya. Jika meninggalnya di pagi hari, maka paling tidak selesaikan fardu kifayahnya di siang hari. Jika meninggalnya di siang hari, maka selesaikan fardu kifayahnya di sore hari. Begitu juga seterusnya. Jika seorang muslim meninggal di sore hari, maka selesaikanlah fardu kifayahnya di malam hari. Perkara yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jika seorang laki-laki telah dipertemukan dengan jodohnya, maka segerakanlah untuk menikah. Karena jika tidak, akan dikhawatirkan beliau akan terjerumus ke perbuatan dosa besar, yaitu zina. Yang ketiga, jika seorang muslim
mempunyai kewajiban hutang kepada saudaranya dan dia sudah mampu menunaikan kewajiban tersebut, maka segerakan lunasi hutang tersebut. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, tidaklah seorang muslim mendatangi saudaranya dan meminta bantuan sehingga menghalalkan harta tersebut, dan dia berjanji akan melunasi hutang tersebut tepat waktu. Tetapi setelah tepat waktu, dia mengingkari akan kewajibannya. Maka kata Rasulullah SAW, dia nanti datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan pencuri dan dalam keadaan berutang. Maka ketika ada kewajiban untuk melunasi hutang, maka segerakanlah itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Perkara yang keempat adalah ketika seorang musafir singgah ke rumah seorang muslim, maka segerakanlah berikan mereka yang musafir tersebut makan atau minum. Karena kita tidak tahu apakah dia dalam kondisi lapar atau dalam keadaan haus. Dan perkara yang kelima, kata Rasulullah SAW, segerakan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi nafas masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cara kita menjemput keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika seorang muslim dipenuhi dengan dosa-dosa? Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Inna bana Adama idza akhta'a khati'ah." Manusia itu kalau melakukan satu perbuatan dosa, sukitas fi qalbih nuktah saudah, maka akan diletakkan ke dalam hatinya satu titik hitam. Wa idza naza'a, tetapi ketika dia tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut, wastaghfara, kemudian dia berminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa taba, dibarengi dengan taubat, sukila an qalbah, maka gugurlah titik hitam yang terletak di dalam hati tersebut. Wa iza ada, tetapi ketika dia mengulangi maksiat, dosa-dosa tersebut, sukila qalbah, maka kami akan tambahi zada fiha, kami tambahi titik-titik hitam tersebut, sehingga hatinya akan dipenuhi oleh titik-titik hitam. Ketika hati itu dipenuhi oleh titik-titik hitam, oleh karena maksiat yang dilakukan, maka hati ini menjadi qalbun matin, hati akan menjadi mati. Maka konsekuensinya, ketika hati mati oleh karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena dosa-dosa yang dilakukan, maka hati ini tidak akan bisa merasa. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah berikan hati, tapi dengan hati tersebut tidak bisa memahami mana yang hak, mana yang batil, mana-mana yang jalan kebenaran, mana-mana jalan yang kebatilan. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ketika hati sudah mati, akan bertampak kepada penglihatan. Bagi mereka diberikan oleh Allah mata,
Tetapi dengan mata tersebut la yubsiruna biha. Tidak bisa melihat mana yang benar, tidak bisa melihat mana yang hak dan mana yang batil. Sama saja. Bahkan walahum adzanun la yasma'una biha. Tidak di situ saja, akan berdampak ke pendengaran. Dengan pendengaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yasma'una biha. Tidak bisa mendengarkan mana yang hak, mana yang batil. Ketika dikumandangkan azan, ketika dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, hati ini, telinga ini tak tergerak untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati ini telah mati oleh karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang hamba dipenuhi dengan dosa-dosa, maka salah satu penggugur dosa tersebut adalah al-istighfar. Maka minta ampunlah, wa taba, dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani adama khata' wa khairu khata'ina at-tawwabun. Semua manusia itu berdosa, pernah melaksanakan maksiat, dan sebaik-baik pendosa itu adalah orang yang sesegera mungkin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahan-kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan kepada istri-istri kita? Sudah berapa banyak dosa-dosa yang dilakukan istri kepada suaminya? Sudah berapa banyak dosa-dosa anak kepada orang tua? Bahkan dosa-dosa orang tua juga terhadap anak-anaknya. Maka bulan Ramadan ini adalah momentum yang paling tepat menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, halaka man adaraka Ramadan fansalakha Ramadan wa lam yughfar dzambah. Celaka orang yang dipertemukan Allah dengan bulan Ramadan, fansalakha, bulan Ramadan telah berlalu, walam yughfar dzambah, tapi dosa-dosanya belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu masih ada, kesempatan itu masih ada diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menjemput ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di penghujung Ramadan nanti kita termasuk kategori orang yang fitrah, orang yang suci, orang yang terbebas, orang yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang kita lakukan 11 bulan yang telah berlalu. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hikayah, ada seorang pendosa yang menemui seorang alim. Beliau bercerita, "Wahai orang alim, sungguh saya dipenuhi oleh dosa-dosa. Kalau seandainya dosa-dosa saya dikumpulkan, maka tentu isi langit dan bumi tidak akan muat. Tidak terhitung berapa kali saya melakukan zina. Tidak terhitung berapa kali saya menghilangkan nyawa orang. Tidak terhitung berapa kali saya membunuh bayi-bayi yang tidak berdosa. Tidak terhitung berapa kali saya membunuh wanita-wanita yang tidak berdosa. Apakah mungkin dosa saya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala?
Orang alim tadi menjawab, Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Wahai orang pendosa, sesungguhnya Allah itu maha luas ampunannya. Seluas apapun dosa Anda, wahai pendosa, maka lebih luas, jauh lebih luas ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap dosa-dosa yang Anda perbuat. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Allah itu sangat cinta kepada orang-orang yang bertaubat kepadanya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah itu sungguh mencintai orang-orang yang mau bertaubat kepadanya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Sang alim menjawab, bertaubat dan beristighfar. Kemudian pergilah kamu menemui syekh yang ada di ujung kota sana. Ketika dia hendak menemui syekh tadi, di pertengahan jalan, summa yudrikhul maut, kemudian ajal menjemputnya. Maka para sahabat bertanya, apakah dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam sebuah firman, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka Allah sungguh waqa'a ajruhu, memberikan ganjaran kepada orang yang hendak bertaubat kepadanya dengan derap langkah kakinya. Maka Allah telah menyaksikan ada keinginan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyesali seluruh perbuatan maksiat yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dakhalal jannah. Begitu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia akan masuk surga. Ketika dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pribadinya akan menjadi fitrah, akan menjadi suci. Dan ketika itu juga yudrikhul maut, ajal akan menjemputnya. Maka terbebaslah dia dari seluruh dosa-dosa yang dilakukannya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan fitrah, wa dakhalal jannah, maka dia layak masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran, walladzina idza fa'alu fahishah aw zalamu anfusahum zakarullah. Di akhir ayat, zakarullah. Orang-orang yang ketika melakukan perbuatan maksiat, fahishah, keburukan, aw zalamu anfusahum, atau mereka membiarkan terjerumus dirinya ke perbuatan dosa, setelah itu zakarullah, dia mengingat Allah, beristighfar, wa taba ila Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna likulli da'in dawa, wa dawa'uz dzunubal maghfirah. Semua penyakit ada obatnya. Dan obat penghilang dosa tersebut adalah al-maghfirah, istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya adalah, setelah sekian hari berlalu Ramadan, sudah pernahkah kita bertafakur, merenung atas segala dosa-dosa kita 11 bulan yang telah berlalu, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu solat-solat wajib kita, ketika selesai solat-solat nawafil kita? Pernah tidak kita beristighfar? Seorang pendosa besar, ketika dia hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa-dosanya. Apalagi kita-kita yang tidak
melakukan perbuatan dosa besar. Maka jemputlah ampunan Allah tersebut di bulan Ramadan ini. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Kesempatan itu masih diberikan. Mari kita beristighfar sebanyak-banyaknya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.